Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat astagfirullahaladzim. Amma ba'du. Para MI Muhammadiyah Padang Jaya yang terhormat, yang kami hormati rekan-rekan Ustadz, Ustadzah, guru, karyawan MI Muhammadiyah Padang Jaya, anak-anakku kelas 6 yang hari ini akan mengakhiri pembelajaran di MI Padang Jaya, serta mobil khusus kepada segenap orang tua atau wali murid, wali santri yang hari ini berbahagia menyaksikan putra-putrinya melewati salah satu jenjang pendidikan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Selanjutnya, mari kita senantiasa bersolawat pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, izinkan kami dari PCM menyampaikan beberapa hal. Yang utama tentunya selamat dan sukses kepada 34 ya Bu ya, yang hari ini kita menyaksikan ke-34 ini istilahnya perpisahan atau diwisuda atau akhirus sanah. Mudah-mudahan ini ke-34 nanti menjadi orang-orang yang hebat-hebat, anak-anak yang luar biasa di masa yang akan datang, menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Maka ini anak-anak mohon didengarkan ya, HP-nya taruh dulu. Kalau saya lagi sambutan, HP-nya taruh dulu. Yang pertama, kepada anak saya berpesan, mulai sekarang harus punya cita-cita yang tinggi. Kun himmataka fit turoya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, setinggi bintang kejora. Ya, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi pemimpin, pengen jadi pengusaha, pengen jadi apa yang hebat-hebat, pengen jadi apa? Pengen jadi khalifah atau udah duduk, pengen jadi pemimpin. Sekarang pemimpin-pemimpin dunia itu, pemimpin Islam nggak ada yang kelihatan. Mudah-mudahan nanti muncul dari sini pemimpin yang akan menggerakkan Islam. Li'ilahi kalimatillah. Dimulai dari sekarang, dari apa? Cita-cita dulu. Anak-anak harus bercita-cita jadi orang yang luar biasa. Jadi jangan jadi anak yang biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja banyak di jalan-jalan. Jadi anak yang luar. Gantungkan cita-citamu setinggi. Maka dari itu yang kedua, anak-anak bercita-cita menuntut ilmu atau bersekolah atau thalibul ilmi sampai pol. Sampai apa? Nanti pol, nanti rampung.
Rampungnya kapan? Secara tidak formal ketika mati rampung, tapi yang secara formal itu sekuat mungkin, semaksimal mungkin. Usahakan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu ini yang akan mengangkat derajat. Tadi saya sampaikan di awal, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka carilah ilmu. Mungkin nanti dari sini, habis ini sekolah di mana, mondok di mana, silakan. Mungkin sekarang banyak yang udah daftar ya Bu Oma. Apa masih ada yang belum daftar? Udah ya rata-rata. Maka saya perpisahan akhir-akhir saya tidak mengarahkan. Wis pada daftar. Nek kurang pada daftar, kalau barang daftar kafirin Darul Ulum. Anakku benang Darul Ulum. Pondok yang paling perak, paling kepenak, biayanya murah meriah, bocah apik-apik manut-manut ya. Anak saya begitu. Nek orang mondok kerja sekolah, malah meringankan biaya pun bantu di rumah, tukang asah-asah apa ngapa. Itu saya ya. Harus mondok, makanya itu harus mondok. Mondok nanti terserah, sing penting mondok. Gue aku. Nang jenengan mungkin punya prinsip, orang sama mondok, orang sama mondok. Kalau saya dulu nggak boleh mondok. Orang sama mondok, kok ngapa mondok anak-anak ngene ngaji karo bapak bae, nah udah apik. Ngaji karo bapak kayak dia. Ini yang kedua ya, sekolah nganti pol, menuntut ilmu saya. Ya minimal S2 lah, ya kayak Boma. S2 gampang, sekarang S1 banyak. Bahkan S2 sekarang juga sudah mulai banyak. Kemudian yang ketiga, amalkan ilmu yang sudah diperoleh, karena ilmu ini akan menjadi aliran pahala ini bagi Ustaz Teguh, Ustaz Dikik, dan yang lain semuanya. Ini akan menjadi pahala. Kalau ilmunya diamalkan, guru-gurunya ini akan mendapatkan kiriman pahala, kiriman kebaikan. Karena apa? Karena diamalkan. Di antara 3 amal yang nanti akan terus mengalir kalau walaupun sudah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Amalkan. Dulu mungkin sudah tidak bisa megang pulpen, sekarang sudah bisa megang pulpen. Dulu belum bisa tanda tangan, sekarang sudah bisa tanda tangan. Dulu belum ngerti uang 10 ribuan, sekarang udah ngerti 100 ribuan dan seterusnya dan seterusnya. Udah bisa ngaji, hafal dan sebagainya. Ilmu diamalkan, karena kata pepatah Arab, al ilmu bila amalin kasajaratin bila samar. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Begitu ya anak-anak ya, diamalkan. Yang selanjutnya, kalau kalian ingin sukses, ini resepnya gampang. Apa? Bakti orang tua. Bakti kepada kedua orang gampang. Kalau ingin sukses, bahagiakan bapaknya, ibunya, baktikan kepada orang tuanya, hormat. Andai kata orang tua boleh disembah, itu disembah, tapi karena nggak boleh, itu syirik, nanti dosa. Maka orang tua itu dihormati, dimuliakan. Birrul dimuliakan. Kalau pengen sukses, yang masih punya ibu adalah pusaka jimat paling ampuh kesuksesan kalian. Maka muliakanlah ibunya dengan berbagai macam cara. Silakan muliakan ibunya. Ibunya ya berusaha untuk mengimbangi. Ketika anaknya nakal, jangan kemudian dikata-katain yang tidak baik, tapi dikatain yang baik, didoakan dan sebagainya. Nah, ini. Jadi ini kepada anak-anak, berbakti kepada kedua orang birrul walidain. Jadikan orang tua kalian ini mantuk-mantuk begini. Alhamdulillah anak saya lulus MI, sekarang sudah rajin ibadahnya dan seterusnya. Nah ini kepada anak-anak. Kemudian yang berikutnya, anak-anak jangan lupa selalu beribadah, terutama sholat 5 waktu. Bukan kayak apa nang dibaik lagi kondisi kayak bagaimanapun tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Ini ibadah yang paling pokok.
Di samping pesan saya yang terakhir adalah menghiasi diri kita ini dengan akhlakul karim, akhlak yang hormat dan seterusnya. Ini untuk anak-anak. Sekarang untuk orang tua, di era yang seperti sekarang ini, mari kita wujudkan anak-anak kita ini menjadi generasi yang dalam bahasa Quran itu disebut dengan ulil albab, generasi yang cerdas, generasi yang pintar, yaitu generasi yang bisa memadukan fikir dan zikir. Ini perlu waktu, perlu proses, perlu pendampingan. Maka dari itu anak-anak kita pastikan berada di rel anak yang soleh. Kalau melenceng sedikit, luruskan, melenceng sedikit, luruskan. Mulai dari sekarang, meniti pendidikan ini sangat penting. Sekolah di mana saja silakan. Anu sudah daftar sih. Tapi di situ harus menjamin anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau tidak ada jaminan jadi anak yang soleh, metu baik. Lomboknya mari menjamin menjadi anak yang soleh. Misal, kalaupun misalnya tidak bisa, maka orang tua tugas utamanya. Tidak apa-apa, anak saya sekolah di mana. Kalau anak saya rata-rata hampir semuanya sekolahnya di luar negeri, ya, di Muhammadiyah. Belum ada yang di negeri, Pak. Anak saya ya. Iya, rumah anak. Rumah anak men, keren-keren yang luar negeri kabeh. Iya, keren nanti. Ada itu anak saya nomor 2, asli 100% ke TK, SD, MTS, MA, sekarang di UMP. Ini sumur-umur di sekolah Muhammadiyah. Kemarin saya datang itu, ketemu dengan ketua prodi pasca sarjana, temuk nage anakku itu. Nah ini, jadi pastikan anak-anak kita ini menjadi anak yang melenceng dikit, melenceng dikit lurus. Nah, begitulah. Maghrib kira-kira anak-anak kita belum pulang, cari. Kalau bapak ibu punya kemampuan, anaknya dikasih apa itu yang bisa terdeteksi anak saya di mana gitu, apa namanya ya? GPS. Kasih GPS di kudungnya atau di mana apa beniknya kena sing ora keton. Aja ngori anaknya, anakku kayak lagi. Waduh, astagfirullahaladzim, dia mau dikit. Parah nih. Purwokerto gitu. Ini mendingan ya. Dari sebagainya. Artinya kita memantau perkembangan anak. Jangan sampai ayamnya bis melebu, soangnya basure entoke, anaknya lalai, anaknya bulan di tulang nongkrong di orang jelas. Jadi awasi anak-anak kita Bapak Ibu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu. Karena kita nggak bisa apa-apa. Saya punya anak 5 udah dodong. Saya itu nggak ngapa-ngapa, sini jalur Gusti Allah lah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya yang soleh-solehah. Bisa ndonga, tidak bisa yang maksimal karena kita orang tua di tengah era seperti sekarang ini. Kita harus lebih banyak menitipkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah-wasilah yang tadi saya sampaikan diantaranya. Tapi doa itu sangat penting. Maka ibu-ibu kalau perlu nangis di sepertiga malam kepada Allah, minta supaya anak saya ini jadikan anak yang soleh. Ini tantangan berat, sehingga nanti ketika anak kita menjadi pemimpin, itu adalah pemimpin yang soleh. Karena itu banyak anak-anak yang ketika kecilnya itu rajin sholat, setelah dia jadi dokter malah kelalen karo sholatnya. Itu banyak. Pintar ya menurut ukuran duniawi sukses, tapi ya orang tuanya ngelus dada. Anak orang sholat ya, sholat yang diperintah dok. Nah untuk bilang insya Allah nanti mudah-mudahan ada yang jadi dokter yang soleh, jadi pengusaha yang enggak jadi pengusaha. Tujuannya orang sugih itu siji tok, men bisa zakat, lainnya itu kamul fase fata morgana, ya men bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah dan sejenisnya itu. Syukur bisa wakaf dan sebagainya. Saya sering menerima wakaf, bahkan kadang-kadang saya itu nolak wakaf, orang kuat ngurusi wakaf nang puncerit gunung. Waduh, aku manjat gereng-gereng harus maput waktu duit namawan pak lah nih. Boten lah, mengkulo pengen wakaf, ya akhirnya diterima itu.
diantaranya orang-orang yang sudah mikir akhirat. Jadi besok anak-anak kalau hartanya banyak itu bagi-bagi apa wakaf. Yang wajib dulu, wajib zakat itu kan, zakat dulu. Zakat nanti kalau bingung zakat ke lazismu. Itu mengumpulkan dana setahun itu minimal 2 miliar. Gue menjenang tok, kian wis timik-timik. Dan nanti kalau udah besar bisa 1 triliun. Aja karo duit korupsi. Duit korupsi pakai banget triliun itu. Dulu kan juta ya, sekarang triliun. Nah ini. Jadi anak-anak ini nanti mudah-mudahan ada yang jadi pengusaha sukses, yang pinter, yang pandai berzakat. Dan teman-teman zakat itu, zakat, infak, sedekah, jariah dan seterusnya. Ini kita kawal ya Bapak Ibu supaya anak-anak kita menjadi anak yang sukses dunia dan sukses di akhirat. Kelak di surga mempersembahkan mahkotanya kepada orang tuanya. Bapak Ibu, saya persembahkan mahkota kepada Bapak Ibu sebagai persembahan saya. Mari bersama kita di surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan keluarga kita bersama-sama masuk surga. Ya, anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Antara lain dengan pendidikan semacam ini. Nah, itu diantaranya untuk kedua orang tuanya. Pada rekan-rekan guru karyawan, teruskan ya, lanjutkan yang sudah baik, yang belum baik, yang masih kurang disempurnakan. Ya, untuk MI Muhammadiyah Padang Jaya atau wong kene nyebutnya ya MI Benda Kulon. MI Benda Kulon nyebutnya. Selamat sukses guru-gurunya yang luar biasa semangat. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal soleh yang terus mengalir pahalanya. Makanya lagi Bu Omah ya sudah cukup ya. Usahawan guys kalau kepengen pada diwisuda. Nah ini mari kita bersama-sama melewati masa-masa ini dengan penuh kebahagiaan. Selamat sukses, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.